wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di segmen edukasi vokasi bersama Rizaldi. Teman-teman, hari ini seperti biasanya ya, setiap minggunya akan ada video terbaru dari saya. Ya, mudah-mudahan konsisten dari saya itu seminggu bisa lebih dari satu video. Untuk hari ini, saya akan melanjutkan episode yang keempat ya, yang membahas tentang belajar Microsoft Office Excel dari dasar hingga mudah-mudahan sampai ke tahap yang mahir ya, yang dimana video sebelumnya dan yang alhamdulillah pada episode ketiga mendapatkan views yang lumayan besar ya, pada video saya ya. Jadi pengalaman saya itu juga alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari teman-teman yang menonton. Mungkin sangat dibutuhkan video yang saya jelaskan pada video episode ketiga kemarin. Nah, mudah-mudahan di episode keempat ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, karena pembahasan kita kali ini lanjutan dari episode ketiga kemarin, yaitu pembacaan tabel, atau bahasa sering kita dengarkan adalah lookup ya, pembacaan tabel lookup. Nah, pembacaan tabel di sini identik dengan dua jenis bentuknya, mulai dari bentuk vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Jadi untuk penggunaan formulanya kita bisa menggunakan horizontal lookup dan vertical lookup. Oke, kita langsung masuk saja ke penjelasan. Oke, kita langsung saja. Oke, kalau berdasarkan definisinya, ya, lookup ini digunakan untuk pembacaan tabel, ya, dengan dua bentuk, yaitu secara bentuk vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian masing-masing rumus lookup ini ada bentuk standarnya atau bentuk umumnya. Ya, kalau kita lihat di sini dengan syarat formula diawali dengan sama dengan, kemudian kalau kita mau membaca tabel dengan bentuknya vertikal, berarti kita gunakan VLOOKUP. Tapi kalau kita mau membaca tabel yang bentuknya horizontal, berarti kita menggunakan formula yang HLOOKUP. Nah, kemudian untuk bentuk umumnya, rumusnya, di VLOOKUP maupun HLOOKUP, ini memiliki sedikit perbedaan, tidak terlalu banyak. Yang berbedanya nanti di situ adalah bentuk range-nya, range lookup-nya. Oke, yang pertama yang dibutuhkan itu adalah lookup value. Ya, lookup value ini adalah sama seperti pada saat kita membahas tentang if ya. Di situ ada pembacaan di mana nilai yang mau kita cari ini berdasarkan kolom berapa. Nah, nilai yang mau kita cari berdasarkan kolomnya ini kolom berapa. Nah, itu yang ditentukan sebagai lookup value. Kemudian yang kedua adalah table array. Nah, table array ini adalah isi dari keseluruhan tabel perbandingan tersebut atau tabel yang mau dijadikan bahan referensinya. Nah, di sini sebagai contoh ada dua buah tabel gaji karyawan dan tabel perbandingan. Nah, tabel array itu adalah terletak pada tabel perbandingan ini. Kemudian yang ketiga ada kolom index number. Nah, kolom index number kalau misalnya dia VLOOKUP berarti di sini yang digunakan itu adalah kolom index number. Tapi kalau HLOOKUP yang dicari itu adalah row index number. Nah, itu perbedaannya di situ. Kalau kolom berarti yang dicari kolom keberapa yang mau ditampilkan isi dari lookup value-nya ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah range lookup. Nah, range lookup ini biasanya dalam bentuk pilihan benar atau salah, true or false. Nah, kalau di VLOOKUP ini, kalau dia bentuk dari tabel perbandingan yang dibaca ini dan yang mau ditampilkan ke dalam tabel yang kosong tadi, ya, atau tabel gaji karyawan di sini sebagai contoh, berarti range lookup-nya jika benar berarti kita bisa pilih true. Kalau salah kita bisa pilih false.
Akan tetapi dengan catatan VLOOKUP ini jarang sekali kalau kita tidak terlalu membutuhkan banyak atau menggunakan banyak data, tidak perlu kita gunakan range lookup juga boleh. Ya, intinya hanya kita tampilkan lookup value, table array, dan column index. Tapi kalau untuk VLOOKUP itu tidak masalah kalau kita tidak gunakan. Atau untuk meminimalisir error yang terjadi pada saat menggunakan VLOOKUP HLOOKUP, kita bisa memberikan nilai 0 pada range lookup-nya. Itu syarat untuk trik untuk meminimalisirkan error terjadi. Oke, di sini sebagai contoh tadi ada 2 buah tabel gaji karyawan dan tabel perbandingan. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke contoh, saya masih menjelaskan juga sama seperti yang VLOOKUP. Di sini yang kedua adalah HLOOKUP. Nah, HLOOKUP di sini digunakan untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar. Nah, tadi udah saya sampaikan yang berbeda di sini adalah tabel kolom index number-nya. Nah, kalau di sini kita gunakan row index number-nya, ya. Di sini adalah row index number. Perbedaannya di situ. Nah, kemudian sama di range lookup. Nah, kebalikan dari VLOOKUP, range lookup jika nilai yang kita cari, ya, jika yang nilai kita cari itu benar, ya, di sini kebalikannya, kita gunakan yang false. Tapi kalau nilai yang kita cari itu salah, kita gunakan kebalikannya, kita gunakan yang true. Nah, itu tadi kalau perbedaan antara HLOOKUP dan VLOOKUP. Cuman trik yang bisa kita gunakan tadi, isi nilai 0 untuk meminimalisir error, itu juga bisa digunakan di HLOOKUP. Nah, lihat contoh HLOOKUP, berbeda di sini ada tabel untuk yang diisi, kemudian tabel perbandingannya ini dalam bentuk horizontal. Gini ya. Oke, kita sekarang praktekkan. Ya. Oke, di sini saya buat tabel gaji karyawan. Ya, kemudian di sini saya bikin nama. Saya contohkan sesuai ini aja ya, kode lulusan gaji, ya. Kode lulusan gaji. Di sini kita bikin Budi, Andi, Sita, Susi. Oke, kita buat kodenya misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, kita acak lah ya. Di sini berdasarkan info 2, 1, 3, 4. Misalkan kita buat di sini 2, 1, 3, 4. Kita bikin 5, 4. Oke. Kita buat di sini berdasarkan contoh. Nah, lulusan dan gaji mau kita isi, ya. Kemudian kita buat di sini tabel perbandingan. Di sini tabel perbandingannya ada 5, ya. Kita buat di sini kode lulusan gaji, ya, kode lulusan gaji. Di sini 1, 2, kita buat supaya cepat, 5. Kemudian lulusan kita buat di sini 1 itu magister, sarjana, SMA, SMP, SD. Nah, kita buat itu. Gajinya kita sesuaikan, misalkan di sini 5 juta, kemudian di sini 3 juta, SMA
7,5 SMP 100.000. Oke, SD 500.000. Nah, sekarang selanjutnya kita buat ini. Nah, sekarang kita akan mengisi lulusan dan kolom lulusan dan kolom gaji berdasarkan tabel perbandingan, ya, tabel perbandingan yang ada di sini, ya. Ini tabel gaji karyawan dan ini tabel perbandingan. Nah, yang kita perhatikan, yang kita butuhkan sekarang adalah perhatikan tabel perbandingan ini terlebih dahulu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya ini horizontal atau vertikal. Nah, kalau dia menjulang ke bawah, berarti ini bentuknya adalah vertikal. Kalau dia ke kanan gini, berarti dia horizontal. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah paham, berarti kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, tekan tab saja biar langsung terbuka, buka kurungnya, kemudian masuk ke lookup value. Nah, tadi ya, lookup value itu, bagaimana cara menentukan lookup value-nya? Tipsnya, cari kolom yang sama-sama dimiliki oleh kedua buah tabel ini dan sama-sama memiliki isi. Ya, saya ulangin, tips menentukan lookup value ini adalah cari dua buah kolom yang sama dan sama-sama memiliki isi. Tidak mesti isinya berurutan sama ya, tapi yang penting dia sama-sama memiliki isi dan kolomnya sama judulnya. Kita lihat. Di sini ada, di tabel gaji karyawan ada kolom nama, di perbandingan nggak ada kolom nama. Di sini ada kode, ya, ada isinya, dan di sini juga ada kode, ada isinya. Kemudian lulusan di sini kosong, ini yang mau diisi. Sedangkan di sini lulusan ada isinya, gaji kosong, dan gaji ini di sini isi. Berarti sudah bisa kita ketahui, lookup value yang mau kita gunakan adalah lookup value kolom kode. Klik, langsung kita gunakan. Kode, kemudian titik koma atau koma, masukkan table array. Nah, table array di sini ada beberapa orang yang, nah table array ini kan isi dari tabel perbandingan. Ada yang langsung melakukan blocking di sini keseluruhan, ada juga yang hanya isinya saja, ya. Nah, itu tidak ada masalah, ya. Tergantung biasanya nanti dapat dilihat perbedaannya jika versi Excel kita itu versi rendah ataupun tinggi. Nah, itu dia yang membedakannya. Nah, kalau saya langsung saya gunakan keseluruhan di sini, ya. Kemudian saya kasih koma atau titik koma, ya, koma atau titik koma, baru masuk ke kolom index number. Nah, kolom index number ini dalam menentukannya adalah kolom keberapa pada tabel perbandingan untuk mengisi kolom yang kosong pada tabel gaji karyawan. Nah, kebetulan di sini tabel gaji karyawan yang mau kita isi adalah lulusan. Nah, lulusan di sini berarti lulusan di tabel perbandingan, si kolom lulusan itu ada di kolom keberapa? Kita hitung saja mulai dari kiri. Kode kolom pertama, lulusan kolom kedua, gaji kolom ketiga. Berarti kita gunakan lulusan yang di kolom kedua. Kalau sudah, kita titik koma boleh, kita bisa gunakan range lookup true or false, tapi boleh juga tidak. Ya, tadi kalau misalnya kita pakai true, boleh silahkan tutup kurung. Oke, kita lihat sudah benar. Kode 2 itu adalah sarjana. Benar ya, hasilnya itu adalah sarjana. Kemudian di sini kalau kita menggunakan cara autofill, cara seperti ini, ya. Nah, autofill berarti ini tidak ada masalah, itu sudah bisa. Akan tetapi kalau autofill sampai kemari, itu nanti itu yang menjadi masalah. Nah, karena kita ada tidak, nih,
Ini ya, dia turun ke bawah. Sesuai kebetulan, kita perhatikan ya di sini. Kebetulan memang pada saat kita tarik ke bawah, makin lama ini range lookup-nya atau table array-nya dia akan turun ke bawah. Nah, kebetulan saja pas tanggal 4 ini SMP, 5 itu SD gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi ke bawah, ini jadi NA. Kenapa seperti itu? Karena range lookup-nya sudah berantakan. Range lookup-nya dia makin kita tarik ke bawah, makin bergerak semua ke bawah. Nah, ada satu tips yang harus kita gunakan, atau bisa kita gunakan, yaitu menggunakan absolute cell pada table array. Apa itu absolute cell? Absolute cell itu fungsinya untuk mengunci sebuah range atau kumpulan dari sel-sel yang ada kita pilih, agar pada saat kita autofill dari sel satu ke sel yang berikutnya ke bawah, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Nah, bagaimana cara menggunakan absolute pada cell range lookup atau table array? Kita bisa menggunakan F4. Caranya kita blok terlebih dahulu jika sudah terlanjur dibuat, kemudian kita tekan tombol F4 di keyboard kita. Tapi kalau seandainya kita belum ada membuatnya ini, misalkan ini ya, saya hapus. Kita blok semua, langsung saja tekan F4. Nggak perlu di blok-blok lagi. Kalau sudah, kita enter, kita tarik ke bawah, jadi dia. Hasilnya nggak masalah, hasilnya sama sebenarnya. Ya, nanti akan kelihatan pada saat skala pembuatan pengisiannya ini besar, itu nanti akan kelihatan. Oke, kita perhatikan di sini kodenya berdasarkan kode, 2 itu sarjana benar, 1 itu magister, 3 SMA, 5 SD, 4 SMP. Benar ya? Sudah sesuai. Ini untuk menampilkan lulusan berdasarkan tabel perbandingan. Oke, yang kedua, kita bisa menggunakan VLOOKUP kembali untuk mengisi kolom gaji. Ya, sama dengan VLOOKUP. Kita gunakan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya tetap kita gunakan kode, kemudian table array-nya ini pakai F4. Nah, kolom index number-nya karena dia sudah memasuki kolom gaji, kita gunakanlah 1, 2, 3 gaji, berarti kolom ketiga. Atau kurung langsung boleh, nggak perlu true or false, nggak masalah. Nah, di sini ya, kita gunakan counting, terus kita tarik ke bawah. Ini kita kurangin 0 di belakang koma. Sudah sesuai ya? Untuk sarjana gajinya 3 juta, magister 5 juta, SMA 1,5 juta, SD 500.000, SMP 700.000. Oke, ya, berarti untuk pengerjaan rumus VLOOKUP, ya, ini sudah clear, berarti ya, ini sudah clear VLOOKUP. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengerjakan rumus atau menggunakan rumus VLOOKUP atau horizontal lookup. Masih di sini juga kita lihat berdasarkan contoh. Di sini ada tabel smart komputer dan tabel perbandingannya. Ya, kita lihat di sini tabel smart komputer. Ada kode jabatan gaji. Nah, di sini kode jabatan gaji. BB, SK, BD, MK, TK. BB, SK, BD, BD, MK, TK. Jabatan gaji. Oke, ini kita blok. Dan di sini kita kasih tabel perbandingan. Tabel perbandingan, ada kode jabatan gaji. Kode
jabatan gaji. Oke, BB, SK, BD, MK, TK, kan? Kemudian kita buat ini. Nah, di sini kita masukkan keterangan. BB itu Big Boss, SK Sekretaris, BD itu Bendahara, ini Marketing, dan yang ini Teknisi. Nah, kalau ini ketipa-tipa nggak masalah ya. Di video 1 juga sudah saya jelaskan, tinggal dibesarin saja. Oke, gajinya kita buat di sini misalkan 10 juta. Sekretaris kita buat di sini 4 juta. Bendahara di sini 3,5 juta. Marketing di sini 5 juta. Teknisi kita buat 3,5 juta. Oke. Kita kasih rupiah. Nah, sekarang kita mau menampilkan kolom jabatan. Nah, di bagian tabel smart komputer ini berdasarkan tabel perbandingan yang di sini. Nah, kita lihat tabel perbandingannya dalam bentuk vertikal. Berarti kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, HLOOKUP ya, dalam bentuk horizontal. Tadi udah vertikal, kita lanjut sekarang HLOOKUP. Nah, kita gunakan rumus HLOOKUP karena bentuk perbandingannya, tabel perbandingannya ini horizontal. Nah, sama seperti untuk menentukan lookup value, sama seperti tabel VLOOKUP tadi, kita cari kolom, kalau di sini berdasarkan baris ya, kita cari baris yang sama berdasarkan tabel perbandingannya. Di sini ada kode, di sini ada kode, sama ya, kita gunakanlah berarti kode BB ya. Kemudian table array-nya kita gunakan semua. Jangan lupa diabsolutkan. Kemudian row index number. Nah, bedanya gitu tadi ya. Kalau di VLOOKUP pakai kolom index number, kalau di HLOOKUP pakai row index number. Nah, sekarang kita pilih untuk jabatan, karena ini mau mengisi kolom jabatan. Jabatan itu adalah baris kedua. Baru di sini tadi ya, ada true or false. Ingat, triknya, kalau di dalam HLOOKUP, jika nilainya itu benar, kita gunakan false. Kalau jika dia salah, kita gunakan true. Kebalikan. Nah, itu tips and trick yang bisa kita gunakan. Coba kita gunakan terlebih dahulu. Misalkan ini tidak saya gunakan dulu. Bisa kita perbandingkan. Langsung kita tutup. NA dia. Ini permasalahannya kalau di HLOOKUP ya. Kita tarik. Nah, ini benar sekretaris. Big boss-nya berantakan, teknisinya benar. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Nah, coba sekarang kita perbaiki. Di sini 2, kita gunakan sesuai misalkan. Oh, karena benar kita anggap aja true, kita pilih true. NA juga, kita tarik lagi. Nah, sama. Coba sekarang kita gunakan false. Ya. Nah, sudah benar dia kan? Kita gunakan false, kita tarik. Benar dia kan? Marketing, bendahara, big boss sudah benar. Jadi, tadi kalau kita tidak isi, salah. Kalau kita buat true, salah. Nah, ini kita buktikan. Karena dia ini sesuai, kita gunakan false, kebalikannya false, itu sudah benar. Begini ya. Itu trik
dalam penggunaan VLOOKUP, VLOOKUP. Nah, yang terakhir gaji sama juga, kita buat VLOOKUP. Ini lookup value-nya tetap kode sel H5. Table array-nya bisa kita gunakan ini pakai F4, jangan lupa diabsolutkan. Gaji itu di baris ketiga. Jangan lupa kita gunakan false. Tutup kurung, enter. Benarkah Big Boss gajinya berapa? 10 juta rupiah. Kita tarik. Ini kelewatan. Kita tarik. Nah, ya. Selesai untuk pembuatan VLOOKUP dan VLOOKUP. Ya, jadi ingat kalau untuk tabel gaji karyawan untuk tabel yang dalam bentuk tabel perbandingannya itu vertikal menjulang ke bawah, kita gunakan rumus VLOOKUP, dan sebaliknya kalau dia ke kanan, ya kita gunakan rumus horizontal lookup atau VLOOKUP. Mungkin itu sekian dari saya untuk penjelasan VLOOKUP, VLOOKUP. Nanti saya akan memunculkan video spesial dalam pengerjaan tugas. Ya, teman-teman boleh nanti mungkin dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di pekerjaan ataupun di perkuliahan, teman-teman pernah mengalami atau menghadapi soal-soal yang sulit, nanti akan saya tampilkan. Tunggu saja episode spesial selanjutnya dari saya. Saya akhirin khusus untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, klik like, share, komen, dan aktifkan lonceng. Saya akhiri, tetap di edukasi vokasi bersama Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.